Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu Kamini GK. Kamini lahir di Gunung Kidul tanggal 23 Februari tahun 1989. Kamini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Kehidupan di keluarganya yang sederhana mendorong cita-cita Kamini menjadi sukses dan menggapai segala cita-citanya. Kamini adalah seorang penulis dan pegiat literasi dengan sejuta karya dan penghargaan. Hingga saat ini sudah banyak karya-karya tulisnya baik dalam bentuk buku, artikel, blog, dan bahkan skenario film. Selain itu, Kamini juga giat dalam dunia literasi. Dengan kepeduliannya untuk dunia literasi dibuktikan dengan mendirikan Sanggar Sangu Sinau. Dengan kesibukannya saat ini di dunia literasi, serta sebagai seorang mahasiswi, Kamini tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya. Yuk kita ikuti opsi kali ini dengan bintang tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan aku Naura dalam acara Opsi, obrolan penuh inspirasi. Nah, jadi di opsi ketiga kali ini kita bertemu dengan seorang penulis buku, pegiat literasi, dan tentunya juga adalah seorang K-popers seperti aku. Wah, kira-kira siapa ya? Nah, bintang tamu kali ini adalah Kak Mini GK. Hai. Kak Mini apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Naura. Alhamdulillah baik teman-teman. Semoga teman-teman juga begitu adanya. Amin. Kak Mini sekarang lagi sibuk apa Kak? Sekarang kebanyakan masih nulis tetap ya, konten, nulis novel, nulis di blog, website, terus kuliah yang jelas. Wah, pasti keren tuh hasil dari karya-karyanya Kak Mini. Kalian mesti coba buat baca-baca buku-buku dan karya-karya yang ditulis sama Kak Mini. Wah, itu pasti seru-seru banget sih guys. Coba Kak Mini kan udah lama gitu ya untuk nulis-nulis buku. Itu sudah berapa buku yang diterbitkan? Kalau buku untuk yang karya solo gitu masih sedikit ya, masih baru 6 atau berapa gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan misalnya antologi seperti itu udah ada 100 lebih gitu. Terus terus nulis artikel-artikel gitu juga. Jadi nulis itu nggak harus terpatok nulis buku kayak sendiri novel atau apa gitu, tapi juga yang lain-lain seperti itu. Banyak sekali teman-teman buku-buku yang telah ditulis sama Kak Mini ini. Wah, keren-keren pastinya. Oh iya, Kak Mini kan seorang penulis ya. Betul. Itu gimana sih kok bisa jadi penulis? Itu awalnya gimana? Kalau awalnya tuh ya udah aku bilang ya tadi, karena hobi gitu, seneng terus seneng baca gitu, kok menarik gitu, kayak asik juga nih kalau ada buku yang di covernya ada tulisan kita, nama kita seperti itu. Dan semakin kesini mendalami buku itu kok asik juga gitu. Tapi karena aku kan lebih banyak ke novel gitu ya, ke cerita-cerita fiksi gitu. Tapi sebenarnya dulu awalnya lebih ke non fiksi, lebih ke karya-karya ilmiah gitu. Jadi, tapi kalau karya-karya ilmiah itu agak capek di praktikum, cari-cari riset seperti itu. Nah, kalau novel itu lebih enaknya karena kita bisa istilahnya pura-pura di dalam situ, kita bisa menjadi tokohnya seperti itu. Judul-judul buku yang lumayan terkenal yang ditulis Kak Mini itu apa aja? Mungkin Sobat Opsi pasti ada yang tahu tuh judul-judul buku yang mau disebutkan sama Kak Mini ini. Pasti ada yang pernah baca. Coba ada apa aja Kak yang lumayan terkenal? Yang lumayan terkenal, yang udah aku tulis saja ya. Abnormal ada, terus yang Pameran Patah Hati itu yang settingnya anak-anak sekolahan banget itu, yang Pameran Patah Hati. Terus 5 Queen itu bercerita tentang mimpi-mimpi seperti itu, mimpi menggapai cita-cita seperti itu. Terus ada juga nulis cerita anak cepat sembuh, Yellow seperti itu. Itu berangkat dari kisahku punya kucing. Aku suka banget sama kucingku di rumah, tapi kucingnya mati seperti itu. Kan sedih banget, tapi aku sayang banget sama kucing itu, terus aku buatin cerita di situ. Jadilah sebuah buku seperti itu ya Kami. Oke, Sobat Opsi, bagi yang tahu atau pernah baca judul-judul buku yang ditulis Kami ini, bisa taruh di kolom komen mana yang kalian pernah baca. Taruh di kolom komen. Oke. Dari sekian banyak prestasinya Kami ini, yang
bagi kami itu terkesan itu apa prestasinya? Prestasi ya sebenarnya minum prestasi sih kan, tapi ya boleh lah, ada beberapa prestasi yang memang cukup mewarnai sejarah perjalanan karir menulis seperti itu ya. Kayak kemarin gara-gara menulis 5 Queen itu terus mendapatkan penghargaan karya sastra remaja terbaik versi Bali Bahasa DIY. Nah dari situ mulai dikenal banyak orang, terus disuruh ngisi-ngisi acara workshop seperti itu. Bahkan kalau boleh dibilang dulu itu cita-citanya pengen keliling mana-mana itu dari menulis, dan ternyata terwujud berkat menulis itu bisa ke Bali, ke Jakarta, ke Palu seperti itu. Jadi ya berharapnya bisa sampai ke negeri seberang lah seperti itu. Doakan saja pandemi ini segera berakhir jadi bisa ke sana nyebrang sebentar lagi. Aminin gitu. Wah, Sobat Opsi ternyata kami ini keren banget guys. Dia bisa dapat penghargaan, terus karyanya bisa terkenal, terus juga dia bisa keliling kota di Indonesia. Wah keren banget. Keren banget kami ini guys. Oh iya, kan kami ini adalah seorang penggiat literasi. Itu tugasnya apa aja Kak? Sebenarnya kalau dibilang tugas agak kurang tepat ya, tapi lebih kepada kegiatannya ngapain aja gitu ya. Kegiatannya ngapain aja, biasanya lebih ngajak teman-teman untuk membaca seperti itu. Apalagi kan saya dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul itu katanya minat bacanya rendah seperti itu. Terus ya udah ngumpulin anak-anak baca nih cerita-cerita. Terus ada komunitas juga, komunitas menulis, komunitas klub baca, klub menulis seperti itu. Ikut-ikut komunitas di situ. Nanti kita bisa buka perpustakaan jalanan seperti itu. Nanti siapapun bisa datang ke situ. Terus nanti bisa ngedrop buku kemana-mana gitu, istilahnya apa ya, bakti sosial tapi buku gitu untuk menyalurkan ke perpustakaan seperti itu. Kalau ada teman-teman yang pengen belajar menulis gitu juga bisa. Kebetulan aku juga sekarang owner dari Samu Sinau. Samu Sinau itu sebuah wadah apa ya, apa aja bisa lah di situ, mau belajar apa aja bisa. Nanti kita carikan mentor bareng-bareng, terus kita belajar bareng-bareng, dan itu benar-benar komunitas belum besar sih, tapi di situ mengembangkan kamu butuh apa, saya ada seperti itu, dan gratis kita belajar bareng-bareng di situ. Dan kebetulan karena basicnya menulis blog seperti itu juga, ikut di Duta Damai. Ikut Duta Damai itu di bawah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Terus juga sempat jadi duta baca seperti itu juga. Ya, Sobat Opsi, jangan lupa untuk terus membaca buku, karena itu buku adalah jendela dunia, dan jangan lupa untuk terus belajar agar seperti Kak Mini ini. Oke, dibaca terus karya-karyanya loh ya. Nanti biar apa? Biar kalian bisa pintar seperti Kak Mini. Oh iya. Cita-cita Kak Mini yang belum tercapai saat ini tuh apa aja sih Kak? Cita-cita, kalau boleh cerita ya, cita-citanya itu banyak loh. Bahkan setiap hari tambah lagi, bukan ganti tapi tambah gitu. Kalau cita-cita yang beneran baru-baru ini pengen ke pendampingan perempuan dan anak-anak gitu. Kebetulan ngambilnya beneran jurusan hukum keluarga seperti itu, jadi bisa sinkron sama ingin yang mendampingi. Sekarang kan banyak kekerasan tuh ke perempuan, ke anak-anak seperti itu. Nah pengennya tuh bisa sharing sama mereka, bisa melindungi mereka seperti itu, kayak lembaga bantuan hukum buat mereka seperti itu. Oh berarti cita-cita Kak Mini yang mau dituju itu sampai sekarang ada yang udah tercapai? Ada yang sudah tercapai, ada yang belum, seperti dapat beasiswa. Itu kan cita-cita juga, dapat beasiswa tercapai. Terus ya tadi bisa jalan-jalan gratis gara-gara nulis, tercapai juga. Ketemu Naura juga kan, cita-cita loh. Siapa yang gak mau ketemu Naura coba kayak gitu. Nah itulah. Kak Mini ada pengen buat cerita atau ide yang terinspirasi dari buku lain gitu nggak, tapi ditambah-tambahin gitu? Mungkin
apa ya, terinspirasi atau dapat gambaran-gambaran gitu, ada sih biasanya bacaan-bacaan terilhami dari bacaan-bacaan kita kayak gitu. Terus tapi kalau yang sekarang itu udah agak jarang sih nulis buku, masih nulis tapi udah nggak sesering dulu. Kenapa? Karena sekarang lebih banyak nulis artikel-artikel seperti itu, tugas-tugas kuliah, skripsinya belum kelar gitu. Terus sama merambah juga ke dunia sinetron seperti itu, FTV gitu. Kalau pernah kenal sama kakak Aldebaran itu, nah pernah salah satu sinopsisnya aku dipakai bintangnya Aldebaran itu, tapi bukan sinopsisnya yang nulis kami. Bukan yang di TV sebelah, tapi yang di FTV gitu kan. Dia kan main FTV juga dulu sebelum yang sekarang stripping itu. Ya. Nah, itu pernah dia main pakai sinopsis dari aku. Keren banget guys, sumpah kami ini keren banget guys. Jadi hasil karyanya itu bisa dinikmatin sama artis-artis yang terkenal sekarang ini. Wah, keren banget. Oh iya, kami ini aku mau tanya nih, satu lagi pertanyaan terakhir. Kami ini ada saran-saran atau pesan-pesan buat sahabat-sahabat Opsi di sana agar bisa belajar dengan giat seperti kami ini, bisa sukses seperti kami ini? Saran-sarannya lebih ke jangan mudah menyerah. Ciptakan peluang, karena kita sejatinya adalah peluang. Kalau aku punya moto sih, sebelum aku mati setidaknya aku harus sudah bisa menanam 10 pohon seperti itu. Jadi ada mimpi di situ, ada harapan di situ. Jadi jangan pernah putus harapan seperti itu sih. Ya, intinya jangan pernah untuk menyerah dan jangan lupa untuk giat belajar. Dan apa tadi? Sebelum aku mati, setidaknya aku harus bisa menanam 1000 pohon. Sebelum aku mati setidaknya harus bisa menanam 1000 pohon. 1000 pohon itu maksudnya apa aja, Kak? Ya boleh itu diartikan pohon sungguhan boleh, kebaikan boleh, seperti itu. Ingat teman-teman, sebelum kita mati jangan lupa untuk menanam 1000 pohon. Bisa 1000 kebaikan, 1000 pohon beneran, atau 1000 mimpi, atau apalah itu pokoknya. Jangan lupa untuk jangan menyerah dan giat belajar. Oke, kami nih, terima kasih sudah datang di Opsi. Sama-sama, Borahe. Sarang ya. Oke, terima kasih kami nih, terima kasih teman-teman sudah nonton di Opsi, obrolan penuh inspirasi. Oke, sebelum kita akhiri Opsi ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah, share video ini biar aku tahu siapa lagi bintang tamu Opsi selanjutnya yang bakal aku wawancarain. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang tombol merah, dan juga klik tombol like-nya, tombol lonceng juga, biar kalian bisa tahu aku bisa update video baru apa lagi. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kita bareng-bareng kita Opsi, obrolan penuh inspirasi. Obrolan penuh inspirasi. Oke, kita bareng-bareng kami ini 3, 2, 1. Opsi, obrolan penuh inspirasi. Oke, terima kasih kami ini, terima kasih teman-teman. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.